Dinding keliling situs Kumitir ini menariknya lebih besar dari kolam Segaran. Jadi kayak jalan di tembok Cina. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Durgama Nusantara. Salam rahayu buat para pegiat budaya di seluruh Nusantara. Kita hari ini membahas bagaimana analisa, bagaimana pendapat para arkeolog kita tentang situs Kumitir. Situs yang luar biasa yang menjadi perhatian bagi seluruh warga Indonesia. Karena dari situs ini kita berharap Istana Majapahit bisa kita temukan. Terbayangkah di mata kita saat pembukaan di awal arkeolog kita mengatakan luasnya lebih luas dari kolam Segaran? Seperti apa? Bagaimana ini begitu luas sekali? Dan yang kedua, kalau dindingnya sudah terbuka, kita seperti berjalan di atas tembok Cina. Ini kata-kata yang sangat mengulik, sangat membuat kita tersenyum. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh para arkeolog ini menjadi satu kenyataan di masa depan. Dan kita melihat salah satu situs terbesar yang bisa diwujudkan kembali bentuknya, diwujudkan kembali seperti asalnya. Dan kita bisa berjalan-jalan di atasnya seakan-akan kita ada di tembok Cina. Ya. Ini terus masih tanah ya, belum digali, terus lanjut ke sini. Ini besok kita tampakkan semua, ini diratakan semua, kelihatan bisa. Ini kelihatan kayak sisi barat kita sudah menemukan data yang sama seperti yang kita temukan di sisi timur. Ternyata memiliki kesamaan di sisi barat sehingga kita sudah bisa mencari titik temu, bentuknya persegi. Apa yang diucapkan oleh Bapak Wicaksono Dwi Nugroho bahwa praeskavasi ini bisa membuktikan hipotesa mereka terhadap luasan dan dimensi dari Talut. Dan dari sini mereka bisa memberikan gambaran bahwa Talut ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan dengan setengah bercanda, Pak Wicaksono mengatakan seandainya Talut ini struktur batu batanya sudah terbuka semuanya, kita seakan berjalan di atas seperti di tembok Cina. Dinding keliling situs Kumitir ini menariknya lebih besar dari kolam Segaran. Kolam Segaran sendiri kan berukuran 325 kali 125. Ini lebih besar. Dua titik kita sudah temukan, di buktinya di lapangan. Tinggal 2 titik kita sudah tentukan secara imajiner ya di peta. Dan akan kita lakukan penggalian secara menyeluruh di bulan Agustus bulan depan. Ekskavasi yang dilaksanakan di bulan Juni memang membuat para arkeolog kita sudah bisa menentukan luas dari struktur Talut, dimensi dari struktur Talut, panjang dan lebarnya, bagaimana konturnya, sehingga dengan demikian beliau mengucapkan luas dari Talut yang ada atau komplek percandaian ini melebihi luas dari kolam Segaran. Sesuatu yang luar biasa buat kita, karena kolam Segaran itu sendiri sudah sangat luas. Di mata kita saat ini adalah untuk di daerah Jawa Timur adalah situs terbesar.
Dan Talut Kumitir diasumsikan sebagai sisi paling timur dari Kota Raja. Semoga Kota Raja ditemukan dan kita tahu seperti apa Istana Majapahit. Bagaimana kalau dari sisi sejarahnya? Seperti apa pendapat para arkeolog kita terhadap situs Kumitir ini? Terhadap Talut atau komplek percandian yang telah ditemukan ini? Kalau dari sejarah kita sudah tahu dari berliterasi menyebutkan negara Ketagama menyebutkan bahwa Narasingamurti atau Mahisa Cempaka dari masa Singosari didarmakan, dicandikan itu di Kumeper. Disebut juga Kumeper di kitab Pararaton, tempat pendarmaan dari Narasingamurti Singosari. Yang menarik adalah dari kitab Wargasari. Di sini seorang tokoh bernama Wargasari ingin menuju ke Watu Tulis yang ada di Kota Raja Majapahit, begitu ya. Di Trowulan, dia dari Jajabung begitu, kemudian menyisiri sisi timur dari Kota Raja Majapahit, Kumeper. Nah, berarti dari sini ini ada toponimnya menjadi Kumitir sekarang. Oh, gitu. Sehingga kita berasumsi bahwa Kumeper yang disebut dalam negara Ketagama dan Pararaton, tempat pendarmaan Narasingamurti dan pada masa Singosari itu berada di Kumitir saat ini. Oh, gitu. Dan berlangsung hingga masa Majapahit. Ya. Jadi dan menjadi bagian timur dari Kota Raja Majapahit. Nama Kumitir sendiri mungkin waktu pada masa Majapahit namanya Kumeper, berubah lafal menjadi Kumitir. Dan cocok juga dengan terbukti arkeologis bahwa di sini ada ciri-ciri candi yang ada di area makam itu. Dan kemudian ternyata area candi itu dilengkapi dengan dinding talut yang luar biasa ini sebagai pembatas komplek dari candi pendarmaan. Dan luasnya kita perkirakan mencapai 6 hektar. Demikian penjelasan dari Bapak Wicaksono. Dari sisi sejarahnya, Kumeper di zaman Singosari, di zaman Majapahit, toponim berubah menjadi Kumitir di zaman sekarang. Dan semoga penemuan ini menemukan di mana Istana Majapahit. Rahayu buat seluruh pecinta budaya.